Jali. Om Swastiastu. Baik, itu Pak ini di sini kami dari kelompok 1 yaitu akan menjelaskan materi tentang gas mulia. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Widodo Kusuma, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Iwan Dharma Wijaya, nomor absen 13. Saya Wahyu absen 32. Perkenalkan, nama saya Kusnanda, nomor absen 12. Saya Mutubeda Satriawan absen 31. Baik, tanpa tunggu lama-lama, sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua. Yaitu di sini terdapat 5 materi yang akan kami jelaskan. Yaitu pertama, kelimpahan di alam, yang kedua sifat fisika dan kimia, yang ketiga senyawa, yang keempat reaksi pembuatan, dan yang terakhir merupakan manfaat dan kegunaan. Nah, di sini terdapat gambar yang merupakan golongan gas mulia. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang golongan 8A, yaitu terdapat He, Ne, Ar, Kr, Xn, dan Rn. Next. Selanjutnya adalah kelimpahan gas mulia. Gas mulia terdapat di udara sebagai atom tunggal, kecuali radio Rn. Radon sangat sedikit di alam karena merupakan unsur radioaktif yang usianya sangat pendek, atau separuh dari gas radon akan berubah menjadi unsur lain setelah disimpan selama 38 hari. Argon merupakan gas mulia paling banyak terdapat di udara. Kelimpahan unsur gas mulia di udara adalah sebagai berikut. Yang pertama merupakan helium. Kelimpahan di udara yaitu 5,2 dikali 10 pin 4 akan 4. Yang kedua merupakan neon, 1,8 kali 10 pin 3. Yang ketiga merupakan argon, 0,93. Yang keempat merupakan krypton, 1,1 dikali 10 pangkat pin 4. Yang kelima merupakan xenon, 8,7 dikali 10 pangkat 6 pin 6. Baik, saya akan Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Yuda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat umum dari gas mulia. Dapat dilihat di tabel, di sana terdapat nomor atom dari unsur-unsur gas mulia. Yang pertama ada helium yang jumlahnya ada 2. Kemudian ada neon yang jumlahnya ada 10. Kemudian ada argon yang jumlahnya ada 18 dan krypton ada 36. Kemudian xenon ada 54 dan Rn ada 86. Di sana juga terdapat konfigurasi elektron dari unsur-unsur tersebut. Nah, jadi sifat yang pertama itu ada konfigurasi elektron untuk gas mulia itu selalu berakhiran 2 dan 8. Yang merupakan suatu bentuk konfigurasi elektron yang stabil, dan ini yang menyebabkan golongan ini stabil atau suka bereaksi dengan unsur lain. Kemudian sifat yang kedua, dari atas hingga ke bawah potensial ionisasinya ialah makin mengecil, reaktivitasnya makin besar, titik dan titik nilainya makin membesar. Kemudian sifat yang ketiga ada tidak berasa, tidak berwarna dan tidak berbau. Oke, terima kasih Miss Nanda. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dari gas mulia. Yang pertama, gas mulia itu mendapatkan namanya karena pada suatu suhu ruangan wujudnya berupa gas dan bersifat sangat stabil atau sulit bereaksi. Gas mulia sering ditemukan berupa atom tunggal di alam. Sifat fisik gas mulia antara lain adalah titik leleh dan titik didihnya yang sangat rendah. Kemudian ada pun sifat fisik yang lain. Yang pertama, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Kemudian yang kedua, sifat dari gas monoatomik dan bersifat nonpolar. Titik cair sangat rendah karena memiliki gaya antar molekulnya sebanding dengan massa molekulnya. Kemudian next, ada sifat kimia dari gas mulia. Gas mulia suka bereaksi karena dia bersifat inert, karena konfigurasinya elektronnya stabil sehingga jarang ditemukan dalam bentuk senyawa. Sangat inert, hanya beberapa senyawa yang dapat dibentuk seperti
unsur-unsur lainnya. Jadi yang pertama, jadi unsur-unsur dapat bereaksi itu terdapat xenon atau nama Xe dan krypton atau Hr. Xenon atau Xr bereaksi dengan unsur-unsur yang memiliki elektronegativitas terbesar seperti fluor atau dengan nama F, oksigen dan juga klor atau Cl. Sebagai contoh, xenon dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk oksidannya yaitu xenon trioksida atau XeO3. Lalu ada xenon tetraoksida atau XeO4, xenon atau XeF2 dan xenon tetrafluorida atau XeF4, xenon hexafluorida atau XeF6. Lalu senyawa krypton atau Kr yang dapat disintesis membentuk senyawa dengan bereaksikan hanya bersama fluor. Jadi senyawa krypton dalam fluor adalah krypton difluorida, krypton tetraoksida, dan krypton hexafluorida. Jadi sekian dari saya, lanjutkan ke teman saya, Bayu. Jadi saya akan menjelaskan tentang reaksi pembuatannya. Ada dari sini kita lihat ada distilasi bertingkat udara cair. RR itu penyerahan radioaktif atau radium min 220 gram. Next. Kegunaan atau manfaat dari gas mulia. Ada kegunaan yang ini fungsinya itu untuk pengisi balon darah. Sementara ini pengisi lampu berwarna, khususnya merah, pendingin dan pendingin reaktor nuklir. AR fungsinya sebagai pengisi lampu warna merah muda atau biru, melepas logam dan pencegah karat. Sementara AR pengisi lampu berwarna putih untuk anestesi. SE pengisi lampu warna biru untuk anestesi. Dan NN terapi radiasi sel kanker. Next. Baik, sekian presentasi yang kami jelaskan. Maaf jika ada salah kata ataupun lainnya. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan?